Lepas dulu nih. Nggak bisa masukin. Oh iya. Terlalu lebar. Nah, ini terlalu lebar. Ada pakai sound. Oh iya, soundnya memang sementara lah. Apa? Begitu memang. Boleh. Ada itunya apa? Tatakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak suruh di luar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekhul Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita melanjutkan pelajaran kita masih dalam hadis Jibril alaihissalam. Dan pembahasan kita masih dalam bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antu'mina billahi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasanya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup 4 hal. Yang pertama adalah beriman terhadap apa? Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk yang ketiga, yaitu al-imanu
bi uluhiyatihi azza wa jalla. Yang ketiga adalah kita beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Cakupan yang ketiga dalam beriman kepada Allah adalah kita beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah adalah hak mutlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Ini yang disebut atau yang dimaksud dengan al-uluhiyah, yaitu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah atau tauhid al-ibadah. Ini bagian yang ketiga di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyahnya, yaitu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak diibadahi dengan benar. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib diibadahi semata. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kenal dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ya, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal peribadahan. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid uluhiyah inilah yang menjadi asas. Yang menjadi apa? Asas dakwanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi para nabi dan para rasul semuanya mereka membawa tauhid al-uluhiyah. Dan juga yang menjadi tujuan diturunkannya kitab-kitab adalah ini, untuk menerangkan tauhid al-uluhiyah. Semua nabi, semua rasul mereka mendakwakan tauhid uluhiyah, bukan mendakwakan tauhid ar-rububiyah. Apa beda dari ar-rububiyah dengan al-uluhiyah? Kalau rububiyah, Allah yang menciptakan, kemudian memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Ini tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Dan seluruh kaum musyrikin atau orang-orang kafir beriman tentang tauhid rububiyah. Makanya tugas para nabi dan rasul bukan memperbaiki sisi yang ini, bukan. Karena semuanya orang-orang musyrikin, orang kafir, mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mematikan, yang mengatur alam semesta hanya Allah. Tahu dari mana antum? Dari Al-Quran. Contohnya, biar Anda bisa minum. Apa Abu Isyam? An-Nazi'at 24 bagaimana bunyinya? Perkataan Firaun kepada kaumnya bagaimana dia mengatakan? Waqala ana rabbukumul a'la. Lalu An-Nazi'at dulu. Tentang bahwasanya kaum musyrikin mengakui tauhid ar-rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan dan seterusnya. Al-Mu'minun 84 sampai 89. Ya, betul. Antum Andi tadi mau jawab. Surat apa? Al-A'raf ayat bagaimana bunyinya? Bukan itu ayatnya, antum salah dalam bawah ayat.
Untuk tadi Al-Mu'minun ayat berapa? 84 sampai 89. Bagaimana bunyinya? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Allah katakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau katakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, kalau kalian mengetahui, mereka akan menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau firman Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya benar-benar mereka akan menjawab siapa? Allah. Ini yang dikenal dengan tauhid apa namanya? Ar-rububiyah. Bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin mengakui Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka, langit, bumi dan seterusnya. Adapun yang menjadi inti asas dakwahnya para nabi dan rasul, tauhid al-uluhiyah, yaitu mengajak manusia semuanya agar mereka beribadah hanya kepada siapa? Allah, bukan kepada patung, pohon, air dan lain-lain, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid al-uluhiyah. Pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal peribadahan. Wajib bagi kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjelaskan keterangan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang cakupan yang ketiga ini. Ai bi annahu wadahu al-ilah al-haqqu la syarika lahu. Yang dimaksud uluhiyah di sini adalah bi annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilah yang hak semata, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal ilahu bimana al-ma'luh, yang dimaksud dengan ilah adalah yang diibadahi. Jadi yang dimaksud dengan ilah adalah apa? Yang diibadahi, hubban wa ta'ziman. Beribadah dengan kecintaan kepada Allah dan rasa apa namanya? Ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang apa? Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-163. Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanu ar-rahim. Ar-rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian, Rabb kalian adalah Rabb yang satu, ya, bukan berbilang. Rabb kalian adalah Rabb apa? Rabb yang wahid, yang satu. Tidak ada ilah, ya, kecuali Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan akan apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Yang menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang esa, yang satu. Ya, surat Ali Imran ayat ke-18. Allah katakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah berfirman, dan Allah telah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah, ya, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ini kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar illahu, kecuali siapa? Kecuali Allah. Wal malaikatu, kemudian juga para malaikat mensaksikan hal tersebut. Apa yang disaksikan oleh para malaikat? Kesaksian apa? Kesaksian tauhid, bahwasanya tiada ilah kecuali siapa?
Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dengan benar. Pertama, Allah Subhanahu wa taala apa? Mempersaksikan atas dirinya, tidak ada ilah kecuali siapa? Kecuali aku. Kemudian juga malaikat. Semuanya mereka mempersaksikan tentang tauhid ini, tentang tauhid uluhiyah. Kemudian wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Kemudian siapa? Orang-orang yang berilmu pun mempersaksikan hal demikian. Kesaksian apa orang-orang berilmu ini? Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan atas dirinya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku. Kemudian siapa lagi? Kemudian siapa lagi selain Allah dalam ayat ini? Hah? Para malaikat sama mempersaksikan hal tersebut. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang berilmu. Maka dari ayat ini juga menunjukkan akan keutamaan orang-orang alim yang berilmu. Misalnya mereka disandingkan dalam hal persaksiannya tentang tauhid dengan malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak katakan wa ulul mal, dan juga orang-orang yang memiliki kekayaan, tidak. Ya, Allah tidak mengatakan orang-orang yang ganteng rupanya, enggak, tapi orang-orang apa? Yang berilmu. Mereka pun menyaksikan hal tersebut bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Itu di surat apa? Ali Imran tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian wa kullu ma takhadha ilahan ma Allahi ya'budu min dunihi fa uluhiyatuhu batilatun. Kemudian setiap yang diambil, yang dijadikan ilah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka uluhiyahnya adalah uluhiyah yang batil. Ya, setiap yang dijadikan apa? Ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka uluhiyahnya uluhiyah yang apa? Yang batil. Ya, kalau ada orang yang menjadikan ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka uluhiyahnya ini adalah uluhiyah yang batil. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Surah Al-Hajj ayat ke-62. Siapa mau baca ayatnya? Antum, Dok. Dzalika ha وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat ke-62. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya ilah-ilah yang disembah, yang dipinta, yang dimohon selain Allah, maka itu adalah ilah apa? Ilah yang batil, ilah yang tidak berhak sama sekali untuk diibadahi. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala huwal haqq. Dialah ilah yang apa? Yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya yang dipinta, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka huwal batil. Itu adalah ilah yang apa? Sesembahan yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Nah, dalam ayat ini penegasan bahwasanya ilah-ilah yang dimohon, yang dipinta selain Allah huwal batil. Yaitu ilah apa? Ilah yang batil.
Maka dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada ilah yang hak di surat Al-Hajj ayat ke-62. Wa tasmiyatu alihatun la yuqiha haqqul uluhiyati qala Allah taala fil Lata wal Uzza. Dan penamaan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala la yuqiha haqqul uluhiyah. Mereka itu tidak sama sekali mendapatkan hak uluhiyah untuk diibadahi. Ya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya yang memiliki nama-nama. Ya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ada nama-namanya enggak? Sesembahan di dunia ini banyak enggak? Contohnya apa? Kuburan, kemudian patung, apalagi? Isa alaihissalam disembah, siapa lagi? Matahari, sapi dan kawan-kawan. Ya, mereka itu tidak diberikan hak uluhiyah sama sekali. Ya, dan nama-nama mereka itu adalah nama-nama dari orang-orang yang menyembah kepada mereka. Ya, seperti dewa apa? Dewa petir. Dewa apa lagi? Wisnu dan lain-lain. Nama-nama itu tidaklah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama itu diberikan oleh siapa? Oleh mereka sendiri. Zeus. Apalagi? Nama-nama sembahan. Dragon Ball gitu kan, Kerasakti. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lata dan Uzza. Maksudnya penamaan Lata dan Uzza adalah penamaan bukan dari Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak ada hak untuk diibadahi. Nama-nama tersebut tersebar di kalangan orang-orang dengan nama-nama yang dinamai oleh mereka atau nenek moyang mereka. Ya, nama-nama yang dinamakan oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Di surat An-Najm ayat ke-23. Di surah An-Najm di ayat ke-23 Allah katakan in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya Allah berfirman tentang Lata dan Uzza bahwasanya penamaan mereka itu dari kalian sendiri atau dari nenek bapak-bapak moyang kalian. Ya yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan atas nama-nama tersebut. Allah katakan in hiya, tidaklah ia melainkan, maksudnya Lata, Uzza, Manat, kecuali nama-nama sammaitumuha antum, yang kalian menamakan berhala-berhala kalian itu. Wa abaukum, dan juga bapak-bapak moyang kalian. Jadi nama-nama ilah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama-nama yang tersebar luas dari mereka sendiri atau dari siapa? Nenek moyang mereka. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah keterangan atas nama-nama tersebut. Dan ini terjadi juga di negeri kita. Ya, banyaknya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama adalah siapa? Masyarakat setempat atau bapak-bapak moyang mereka semuanya. Ya makanya bahayanya mengikuti agama bapak moyang kita kalau tidak ditunjuki oleh oleh dalil. Dan yang menjadi kebiasaan orang-orang musyrikin adalah ini, beralasan bahwasanya bapak-bapak kami dulu melakukan hal tersebut. Ya maka kami mengikutilah agama bapak-bapak kami. Ini kan banyak ketika disampaikan kebenaran, ayat, hadis mengatakan, tapi opa saya, oma saya dari dulu sudah begini. Kaum kita sudah seperti ini. Ya nenek moyang kami juga dulu melakukan hal demikian. Ini adalah syubhat
atau yang dijadikan apa? Argumentasi dari zaman ke zaman oleh orang-orang apa? Musyrikin. Ya, ada dalilnya di surat apa? Di surat Al-Baqarah tentang hal ini. Bahayanya mengikuti apa? Agama nenek moyang kalau nggak ada dalilnya. Surah Al-Baqarah ayat ke-100. Ya, ini diantara ayat yang Allah sampaikan tentang orang-orang musyrikin yang mereka berdalih dengan apa? Agama nenek moyang mereka. Al-Baqarah ayat berapa? 170. Allah katakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, ya berupa apa? Wahyu. Qalu, maka mereka akan mengatakan bal nattabi'u, bahkan kami akan mengikuti ma alfaina 'alaihi aba'ana, apa yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah terjadi dari bapak-bapak kami. Ya, ketika disampaikan kepada mereka, ikutilah yang hak ini dari Allah. Mereka mengatakan bal nattabi'u ma, kami akan mengikuti apa-apa yang sudah biasa berjalan di kalangan apa? Bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Allah bantah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Walaupun bapak-bapak kalian la yaqilun, tidak memiliki apa? Hujjah sama sekali, dan juga mereka tidak mendapatkan apa? Petunjuk. Apakah kalian masih tetap akan mengikuti agama bapak-bapak moyang kalian? Ini bahayanya mengikuti apa? Agama tradisi. Ya, ketika disampaikan kebenaran beralasan dengan apa? Dengan ini. Dan alasan inilah yang dijadikan apa? Argumentasi orang-orang kaum musyrikin dahulu, dari zaman ke zaman banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang hal ini. Ya, bisa antum kalau membaca tulisan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tentang masail jahiliyah, tentang masail al-jahiliyah, tentang apa namanya perkara-perkara jahiliyah. Di antaranya adalah kebiasaan jahiliyah ini berargumentasi dengan apa? Agama nenek moyang mereka. Yang tradisi ini diselisihi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti ini, nama-nama Tuhan-Tuhan itu adalah nama-nama yang kalian sendiri namakan, atau abaukum, nenek-nenek moyang kalianlah yang menamakan berhala-berhala Tuhan-Tuhan tersebut. Ini dialah Allah tidak menurunkan nama-nama itu. Ayat yang lain masih tentang penamaan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk diibadahi. Yang nama-nama tersebut adalah dari mereka dan orang tua mereka. Surat Al-A'raf ayat ke-17 ya. Surah Al-A'raf ayat ke-71 tentang Nabi Hud alaihissalam. Ya, ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, disampaikan tentang tauhid, mereka lalu membantah, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazalallahu biha min sultan. Ya, kata Nabi Hud kepada kaumnya, apakah kalian akan membantah aku dengan nama-nama, yaitu nama-nama Tuhan-Tuhan mereka, sammaitumuha antum, yang kalian sendirilah yang menamakan berhala-berhala tersebut, wa aba'ukum, dan juga bapak-bapak moyang kalian.
Ya, ma nazalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas nama tersebut. Ya, min sultan. Apa sultan dalam Al-Qur'an artinya apa? Hujjah. Apa itu hujjah? Keterangan. Setiap sultan dalam ayat itu artinya adalah apa? Hujjah. Kalau antum mendapatkan sultan seperti ini di dalam Al-Qur'anul Karim artinya adalah apa? Al-hujjah, yaitu keterangan. Ini menjadi apa? Menjadi kaidah di dalam ilmu tafsir. Ini faedah buat antum. Setiap sultan di dalam ayat maksudnya apa? Al-hujjah, yaitu keterangan. Setiap sultan, untuk perhatikan, antum perhatikan dengan hujjah, dengan keterangan. Ini menjadi kaidah dalam apa? Ilmu tafsir. Siapa yang mengatakan ini? Pernah tahu nggak? Yang mengatakan kullu sultan fil Quran fahuwa al-hujjatu. Siapa yang mengatakan atau yang berpendapat demikian? Setiap sultan di dalam Al-Quran artinya adalah apa? Al-hujjah. Siapa yang mengatakan? Atau ngambil dari kantong itu pendapat? Kita ambil dari kantong, kita sampaikan saja begitu. Ini apa namanya? Metode di dalam apa? Beragama. Tidak boleh kita berpendapat dalam hal agama kecuali sebelumnya sudah ada imam yang